Seperti apakah surga itu? Sebahagia apakah di surga itu? Oke, jika berbicara tentang surga, di sini kita memang tidak mempunyai gambaran yang cukup jelas tentang surga. Karena memang Alkitab memberikan informasi yang cukup terbatas mengenai surga itu sendiri. Maka itu cukup aneh juga sih rasanya jika ada orang-orang tertentu yang bisa atau yang dapat memberikan informasi tentang surga itu jauh lebih lengkap dan lebih jelas daripada Alkitab. Bukannya tidak percaya akan kesemuanya itu, tetapi masalahnya Alkitab itu memberikan keterangan yang cukup sedikit tentang surga, dan itu pun kebanyakan berada di dalam kitab Wahyu. Bahkan di akhir kitab Wahyu, seperti di dalam Wahyu 22 ayat yang ke-18 ditegaskan di sana, jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Apa artinya? Artinya jelas bahwa kita seharusnya itu puas dengan gambaran yang sedikit tentang surga, tanpa harus mencari detail-detail tentang surga itu seperti apa dan bagaimana. Lalu bagaimana sebenarnya gambaran surga itu berdasarkan Alkitab? Alkitab menggambarkan surga itu sebagai suatu tempat yang penuh kemuliaan. Jika melihat dari Wahyu 21 ayat yang ke-11 sampai ke-25 ya. Kalau membaca gambaran surga seperti itu bisa dibayangkan bahwa surga adalah suatu tempat yang penuh dengan keindahan dan kemuliaan yang luar biasa. Namun perlu diingat juga bahwa itu hanyalah gambaran sekilas mengenai surga, yang mana tentunya gambaran sesungguhnya pasti jauh lebih hebat daripada itu. Lalu bagaimana kehidupan di surga itu? Seperti apakah kehidupan di surga itu? Ada apa aja sih di surga itu? Nah, di sini rupanya ada hal yang cukup menarik. Karena apa? Karena Alkitab tidak bicara banyak tentang ada apa di surga, tetapi Alkitab lebih banyak bicara tentang apa yang tidak ada di surga. Pertama, yang pasti di surga tidak ada lagi iblis atau setan. Wahyu 20 ayat 10 ya. Kemudian yang kedua, nabi palsu tidak ada lagi. Yang ketiga, orang kafir, orang tidak beriman tidak ada lagi. Orang-orang kurang ajar tidak ada lagi. Itu Wahyu 21 ayat yang 8. Ayub 3 ayat 17. Dan yang keempat, sudah tidak ada lagi dosa di sorga. Ibrani 12 ayat 23. Dikatakan di sana bahwa orang-orang benar telah menjadi sempurna. Jadi jelas tidak ada dosa lagi di sorga. Kemudian yang kelima, maut atau kematian sudah tidak ada lagi di sorga. Wahyu 20 ayat 14 atau Wahyu 21 ayat 4. Kemudian yang keenam, ratap tangis, air mata, perkabungan, kesedihan tidak ada lagi di sorga. Wahyu 21 ayat 4 dan juga Wahyu 7 ayat 17 dikatakan Allah menghapus segala air mata mereka. Yang ketujuh, derita, lapar dan haus tidak ada lagi di surga. Wahyu 7 ayat 16. Dan juga dikatakan bahwa orang tidak akan tersiksa oleh teriknya panas matahari lagi. Sahabat-sahabatku, jika itu semua benar-benar tidak ada lagi di surga, maka terjadilah suatu kelegaan yang luar biasa. Sekarang kita hidup di dunia sengsara, menderita, susah. Mengapa? Karena ada setan, banyaknya masalah-masalah, nabi-nabi palsu, orang-orang jahat, dan segala bencana, duka cita, dan penderitaan-penderitaan yang lain. Semuanya ada di dunia ini. Dan di surga, semuanya itu tidak ada. Itu sebabnya di dalam Wahyu 14 ayat yang ke-13 dikatakan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Orang-orang mati dalam Tuhan maksudnya adalah orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus ya. Nah, bagaimana? Apakah saudara ingin ke surga? Kalau ingin, maka saudara harus punya iman yang benar. Iman yang benar seperti apa? Yaitu sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara, dan percaya bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Jika saudara punya iman yang benar, maka pintu surga terbuka lebar dan menunggu saudara untuk memasuki. Kiranya dapat dipahami dan menjadi pencerahan bagi kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.